selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast Bantai Manis. Oke, di podcast Bantai Manis ini dimana keempat kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan tentang ekonomi dan bisnis serta tips-tips keuangan yang relevan dan praktis dari lokal hingga internasional. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Aku Maisha. Aku Nida. Nah, gimana nih kabarnya sobat pebisnis semua? Lagi dengerin sambil kerja kah? Atau lagi stuck mikirin ide usaha? Atau mungkin lagi scroll-scroll marketplace nih buat check out barang? Nah, hari ini kita bakal ngomongin apa sih, Maisha? Nah, karena kebanyakan dari sobat bisnis ini Gen Z ya, seperti kita. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai strategi pembiayaan yang sekiranya tuh kita sering kurang tepat nih, Nida. Wah, apa sih itu? Oke, kalau gitu langsung aja kita hadirkan narasumber keren kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Mari kita sambut Atta dan Erwin. Halo. Halo, gimana kabarnya Pak Atta? Halo. Gimana tadi lancar perjalanan? Ya, alhamdulillah lancar ya. Tapi ya Oh. sedikit macet juga lah. Sedikit macet. Iya. Kebetulan Pak Atta dari mana nih? Saya sendiri asal nih. Kalau asal. saya sendiri saya dari Medan. Dari Medan, jauh banget ya. Dari Medan jauh-jauh ke Bogor. Oke, kalau Pak Erwin dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Aduh. Oke, Nida gimana nih habis ini kita mau ngapain? Nah, habis ini kita bakal ngomongin topik pertama kita hari ini, yaitu tentang struktur modal. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Sebenarnya siapa sih Pak Atta dan Pak Erwin ini? Boleh kita perkenalan dari Pak Atta dulu, Pak. Silakan. Saya perkenalkan, saya sendiri atau Efraf Mulisa dari ahli ekonomi. Ahli ekonomi di pusat mana tuh, Pak? Perusahaan apa sih kita nih? Kan kita di KTP dulu. Perusahaan Lu apa? malu kalau oke, nggak apa-apa. Tawa. Mungkin rahasia. Oke, Harus perusahaan dulu. Oke, nggak boleh dikasih tahu kalau gitu ya. Ini Oke. rahasia. Rahasia, gitu. Boleh, silakan Pak Erwin. Nah, dari mana nih Pak? Kalau saya sih dari perusahaan masih kecil gitu, masih belum Kecil, startup gitu kan ya, startup. Cocok banget nih ya buat topik kita hari ini. Pak Erwin di sini sebagai ahli consulting gitu. ahli bisnis consulting. Oke. Banget. Kalau gitu kita langsung aja kali ya. Iya boleh. Daripada kita banyak waktu bawa-bawa penting di sini, lalu kita langsung pertanyaan pertama untuk Pak Atta. Oke. Oke, Pak Atta sebagai ahli ekonomi, Pak, boleh dong dijelasin dulu apa itu struktur modal secara sederhana dan kenapa sih kita harus peduli soal struktur modal ini? Oke, baik. Jadi struktur modal itu sebenarnya kompetisi antara modal sendiri dan juga modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Singkatnya, apakah perusahaan lebih banyak pakai dana sendiri atau pinjaman dari pihak lain? Dan kenapa penting? Karena struktur modal sendiri yang tepat bisa menekan biaya, meminimalisir risiko, dan juga memaksimalkan keuntungan bagi perusahaannya. Seperti itu. Oh, ngomong-ngomong soal modal pinjaman sendiri nih, bisa dikasih contoh nyata nggak sih biar sobat pebisnis nih makin kebayang gitu? Oh, boleh banget. Jadi contoh nyata itu sebuah perusahaan bisa menggunakan modal dari kantong sendiri atau dari hasil menjual saham. Hal ini disebut modal ekuitas. Tapi kalau mereka meminjam uang dari bank dan menerbitkan obligasi, itu masuk ke modal utang. Keduanya punya konsekuensi dan manfaat masing-masing. Kalau terlalu banyak utang, risikonya tinggi. Tapi kalau semua pakai modal sendiri, biaya modal biasanya jadi lebih mahal seperti itu. Oke, kalau gitu nih Pak, saya kan kebetulan pengen juga nih Pak ya berbisnis gitu. Nah, biasanya banyak pelaku usaha juga yang bingung mau pilih yang mana nih. Apakah mau menjual saham, menerbitkan obligasi? Menurut Pak Erwin dan Pak Atta, apakah pakai modal sendiri ini aman? Atau kita sekiranya itu bisa pinjam aja biar ekspansinya bisa lebih cepat nih Pak? Boleh mungkin dijawab Pak Erwin dulu. Benar, ini mungkin memang masalah klasik ya yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama di tahap awal mereka ingin mendirikan bisnis ini. Kalau kita sebagai pelaku usaha itu menggunakan modal sendiri, keuntungannya itu sangat jelas gitu ya. Karena kita itu tidak ada kewajiban untuk membayar bunga atau cicilan. Kita juga itu lebih bebas gitu dalam mengambil keputusan tanpa harus mempertimbangkan investor atau eksternal lainnya. Risiko finansial kita juga itu berada di tangan kita, sehingga jika kalau misalnya bisnis yang kita rancang itu gagal, tidak ada pihak luar gitu yang menuntut ke kita itu tentang dana yang diberikan kepada kita. Namun itu ada kelemahannya. Yang pertama itu
keterbatasan kapasitas pertumbuhan. Karena dananya dari kantong pribadi kita atau tabungan, maka skalanya itu kecil, pembelian aset, pemasaran, bahkan riset dan pengembangannya, semuanya itu jadi terbatas gitu. Ini bisa membuat laju pengembangan bisnis kita itu berjalan lebih lambat dibanding pesaing yang memiliki akses sumber dana yang lebih besar. Dalam jangka panjang, keterbatasan ini bisa berdampak gitu ke daya saing bisnis kita. Di sisi lain, kalau kita memilih menggunakan utang, memang ada potensi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Dana pinjaman itu bisa kita langsung gunakan untuk membuka cabang baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengoptimalkan strategi pemasaran kita. Dengan strategi yang tepat, pinjaman yang kita lakukan itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan yang lebih besar dari biaya yang bunga dikeluarkan. Bahkan secara fiskal, beban bunga yang kita keluarkan itu bisa dikurangkan dari pajak sehingga memberi manfaat tambahan bagi keuangan perusahaan. Tapi, utang itu mempunyai risiko yang besar. Kita harus siap menghadapi kewajiban membayar bunga dan cicilan secara rutin, terlepas dari apakah bisnis kita itu untung atau rugi. Jika misalnya terjadi penurunan pendapatan di bisnis kita itu, bisa muncul tekanan besar terhadap arus kas, dan ke dalam kasus ekstrim bisa juga terjadi gagal bayar yang mengakibatkan kita bisa merugi atau bahkan bangkrut. Karena itu, pemilihan sumber pendanaan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis kita, profil kita sendiri sebagai pemilik, dan rencana jangka panjang. Tidak ada pendekatan yang benar atau salah, kembali ke konteks dan strategi yang kita bakal gunakan. Bahkan dalam praktiknya itu banyak orang tuh yang memilih jalan tengah, menggabungkan modal kita sendiri, utang, dan ekuitas eksternal untuk menciptakan struktur pendanaan yang seimbang dan berkelanjutan. Wow, cukup kompleks juga ya ternyata. Penjelasan dari konsulting sama kayak gini deh. Gue kira kayak, oh ya udah tinggal pilih aja mau pakai modal apa, ternyata banyak yang dipikirin ya, sangat kompleks. banyak pertimbangannya juga nih. Nah, tadi kan sempat disebutin nih ya soal trade off. Boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut trade off ini apa sih sebenarnya dalam struktur modal? Oke, jadi kalau menurut saya, jadi dalam menentukan struktur modal yang tepat, perusahaan dihadapkan pada berbagai trade-off atau pertukaran antara keuntungan dan juga risiko dari penggunaan utang dan ekuitas. Salah satu pertimbangan utama adalah trade-off antara manfaat pajak dari utang dengan risiko kebangkrutan. Utang memberikan keuntungan beberapa penghematan pajak karena bunga utang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan kebangkrutan yang dapat menimbulkan biaya finansial dan reputasi bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan trade-off antara biaya ekuitas dan kontrol kepemilikan. Pendanaan melalui ekuitas tidak menimbulkan kewajiban pembayaran tetap seperti utang, tetapi dapat menyebabkan dilusi kepemilikan dan pengurangan kontrol dari pemegang saham lama. Di sisi lain, utang dapat memberikan disiplin bagi manajemen karena adanya kewajiban pembayaran secara berkala yang memaksa manajemen untuk lebih efisien dalam mengolah sumber daya perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik banget nih Mida. Jadi banyak plus minusnya ya dalam kita mempertimbangkan struktur modal yang mau dipakai perusahaan. Iya banget. Nah, harus nimbang-nimbang dulu nggak? Betul banget. Tapi boleh di-spill nggak nih Pak Atta? Kira-kira struktur modal dari perusahaan Pak Atta gimana nih? Gak boleh ya? Gak boleh. Ini rahasia perusahaan. Oke, kalau gak boleh di-spill, kalau gitu kita lanjut. Karena ini penting untuk dianalisis. Mungkin teman-teman sobat bisnis juga mau tahu nih, gimana sih, ini pertanyaan untuk Pak Erwin sebagai ahli konsultan, gimana caranya startup atau UMKM menilai struktur modal yang pas nih? Misalnya kan sekarang banyak anak muda yang udah mulai bikin startup nih, gimana ya cara nentuinnya, dan mereka seringkali belum punya akses ke pasar modal atau pinjaman yang besar. Gimana nih Pak Erwin? Untuk pelaku startup dan UMKM itu, kunci utamanya itu di tahap awal ya, tahap perencanaan keuangan yang matang dan realistis. Banyak sekali nih usaha-usaha seperti itu yang gagal, bukan karena ide pelakunya yang buruk, tapi karena pengelolaan pendananya itu yang kurang tepat gitu sejak awal. Oleh karena itu, pemilihan sumber modalnya itu harus disesuaikan sesuai kapasitas mereka dan juga tahap perkembangan bisnisnya. UMKM itu sebaiknya memulai dari modal sendiri terlebih dahulu menurut saya, baik itu dari tabungan pribadi, bantuan keluarga, atau hasil dari penjualan awal. Modal yang didapatkan bisa digunakan untuk menguji pasar, membuktikan konsep, dan membangun fondasi usaha tanpa tekanan untuk mengembalikan dana kepada pihak luar. Selain itu, modal sendiri itu lebih fleksibel gitu,
dan dalam pengambilan keputusan itu lebih bebas. Yang sangat penting di tahap awal ketika bisnis yang masih mencari arah yang tepat. Setelah misalnya bisnisnya udah mulai menunjukkan potensi gitu dan terbentuk aliran cash flow yang lebih stabil, baru mungkin pelaku startup atau UMKM itu bisa membuka diri terhadap pendanaan eksternal dari investor atau individu yang bersedia memberikan pendanaan awal kepada bisnis, atau dari modal ventura yang biasanya datang di tahap pertumbuhan yang lebih lanjut. Kelebihan dari investor jenis ini adalah mereka seringkali itu tidak hanya memberikan kita uang, tapi juga jaringan, pengalaman, dan bimbingan. Namun, kita sebagai pelaku startup atau UMKM itu harus tetap selektif menerima investasi, berarti siap untuk berbagi kepemilikan, dan terkadang kita juga tuh dikontrol juga terhadap bisnisnya. Pastikan visi dan ekspektasi antara kita dan investor itu selaras agar tidak terjadi konflik. Jika bisnis kita itu udah berjalan konsisten gitu dan memiliki catatan keuangan yang sehat, baru kita masuk ke tahap pertimbangan untuk mengakses pinjaman bank atau pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Di tahap ini, pinjaman bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan bisnis kita, seperti membeli alat produksi, memperluas tempat usaha, atau membuka cabang baru. Namun satu prinsip yang penting yang nggak boleh dilupain itu, jangan terlalu cepat mengambil utang dalam jumlah besar jika benar-benar belum siap untuk membayarnya kembali. Banyak tuh yang pelaku yang terjebak dalam utang karena tergiur oleh dana besar tanpa perencanaan yang jelas, padahal utangnya nggak dikelola dengan baik dan bisa menjadi beban, bahkan menghancurkan bisnis mereka. Wah, menarik banget nih ya tadi kita bahas tentang pelaku UMKM gitu. Nah, Cak, kalau kamu sendiri nih ya, katanya tadi bangun UMKM tuh lebih baik pakai modal sendiri dulu. Kamu udah kepikiran gak sih mau bangun perusahaan apa gitu? Nah, kalau misalnya pakai modal sendiri kebetulan belum ada ya biayanya. Tapi mungkin bisa kita cari dulu nih, Dan. Kita kerja dulu mungkin, baru nanti kekumpul modalnya, baru kita bisa bikin startup bareng kamu ya. Bener banget. Oke. Kita lanjut lagi itu nih, Da. Nah, oke, kita balik ke topik awal kita ya. Oke, balik ke keuntungan dan resikonya nih untuk masing-masing jenis modal. Sebenarnya apa sih gitu? Boleh dijelasin lebih mendalam nggak? Biar sobat pebisnis ini makin ngerti, bener nggak? Bener banget. Boleh jawab Pak Erwin? Boleh. Kita mulai dari pendanaan yang melalui ekuitas dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya keuntungan dari pendanaan ekuitas itu ada 4. Yang pertama itu tidak ada kewajiban pengembalian dana pokok. Berbeda dengan pinjaman yang lain, dana yang diperoleh dari investor ekuitas itu tidak harus dikembalikan, karena investor itu menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan, bukan dari cicilan. Yang kedua, risiko bisnis dibagi bersama investor. Jika bisnis kita itu mengalami kerugian, investor ekuitas itu ikut menanggung risiko tersebut. Ini memberikan ruang lebih besar bagi kita sebagai pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa tekanan pembayaran utang jangka pendek. Yang ketiga itu ada akses ke jaringan, pengetahuan, dan reputasi. Banyak investor yang datang ke kita itu bukan hanya membawa dana, tapi mereka memberikan nilai tambah melalui koneksi ke pasar, bimbingan strategis, dan hingga peningkatan kepercayaan dari pihak eksternal karena reputasi mereka. Yang keempat itu ada arus kas lebih longgar, karena tidak ada pembayaran bunga atau cicilan reguler. Perusahaan kita itu memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam arus kas untuk kebutuhan operasional atau ekspansi. Kemudian itu ada kekurangannya juga tuh. Kekurangannya juga menurut saya itu ada 4. Yang pertama itu berbagi kontrol kepemilikan, karena kita dikasih modal gitu dari investor gitu. Jadi biasanya investor itu meminta sebagian saham sebagai imbalan. Artinya kita itu harus berbagi keputusan dengan investor yang membatasi otonomi kita dalam pengelolaan. Yang kedua itu ada pembagian keuntungan atau yang sering disebut dengan dividen. Jika bisnis kita itu menghasilkan laba, sebagian dari dividen kita ini harus kita berikan nih kepada investor ini untuk mengurangi porsi keuntungan yang bisa digunakan kembali untuk pertumbuhan usaha. Yang ketiga itu ada potensi konflik kepentingan. Nah, kita kan itu berbagi dengan investor kan. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah tuh ada perbedaan visi, strategi atau ekspektasi, itu bisa memicu konflik dan berpengaruh terhadap operasional bisnis kita ke depannya. Yang keempat itu ada proses pendanaan bisa panjang dan biayanya tidak kecil, karena kita itu harus mencari investor yang tepat, melakukan due diligence dan menyusun proposal bisnis nih, hingga negosiasi valuasinya bisa memakan waktu dan atau biaya hukum yang cukup besar. Kemudian itu ada pendanaan melalui utang. Kalau keuntungan dari utang tadi udah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu
pemiliknya itu tetap punya kontrol penuh karena modalnya itu pure dari kita yang minjam, jadi pemilikannya itu tetap di kita dan semua keputusan strategis itu tetap di kita. Yang kedua itu meningkatkan pertumbuhan dengan cepat karena kita minjam modal itu, dan modal itu yang bisa kita lakukan ekspansi membeli aset atau meningkatkan produksi tanpa harus menunggu modal kita sendiri. Yang ketiga itu ada biaya bunga dapat menjadi pengurang pajak karena kita minjam itu ada bunganya. Beban bunga pinjaman itu dapat dikurangi dari laba kena pajak sehingga bisa mengurangi total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian itu ada kekurangannya dari kita ngutang gitu. Yang pertama itu kewajiban membayar bunga secara cicilan teratur. Terlepas dari kondisi bisnis kita itu, utang kita itu harus dibayar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini menimbulkan utang atau yang sering disebut dengan fixed cost yang bisa membatasi fleksibilitas keuangan kita. Yang kedua itu ada risiko gagal bayar jika perusahaan kita itu nggak stabil nih atau bisnis kita nggak berjalan sesuai planning kita. Perusahaan kita itu bisa gagal membayar utangnya dan bisa bahkan menyebabkan penurunan kredit, denda atau bahkan bangkrut nih. Dan yang terakhir itu ada beban finansial bisa mengganggu operasional. Terlalu banyak utang nih kita nih bisa menguras arus kas dan membuat perusahaan kita itu sulit berinvestasi kembali atau menanggapi krisis yang mendadak tuh. Oke, luar biasa. Kita apresiasi dulu penjelasan dari Pak Erwin. Berarti sangat mendetail ya. Bener banget nih, Biasanya kita emang jadi tahu konsultan. nih ya. Oke, jadi ternyata menggunakan ekuitas dan utang itu ada plus-minusnya masing-masing dan gak sepenuhnya buruk atau bagus ya Nida. Iya. Semua tergantung situasi dan strategi bisnisnya. Nah, betul sekali, dan karena itu penting juga untuk tahu kapan struktur modal dianggap optimal. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Gimana sih Pak Atta, struktur modal yang ideal tuh kayak gimana sih? Oke, jadi buat struktur modal dikatakan ideal dan optimal itu ketika kombinasi antara utang dan juga ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan mampu menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC yang paling rendah serta mendorong nilai perusahaan ke titik tertinggi. Dengan kata lain, struktur modal yang optimal adalah kondisi di mana perusahaan memaksimalkan efisiensi pendanaannya tanpa mengambil risiko berlebihan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor. Salah satu indikator bahwa struktur modal sudah mendekati optimal itu meningkatnya harga saham perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah go publik. Harga saham yang naik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap prospek dan kinerja keuangan perusahaan yang membaik, dan juga menandakan bahwa investor memiliki nilai perusahaan telah mengelola pendanaannya secara efisien. Nah, selain itu, struktur modal yang optimal tercermin dari WACC yang rendah. Biaya modal yang rendah berarti perusahaan dapat mendanai proyek-proyek investasinya dengan tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan, yang pada akhirnya akan menambah nilai bagi pemegang saham. Nah, nggak kalah penting juga nih, struktur modal yang optimal harus menciptakan keseimbangan antara risiko dan juga pengembalian. Terlalu banyak utang memang bisa menurunkan WACC karena adanya manfaat pajak. Namun, meningkatnya risiko keberangkutan itu sebaliknya terlalu bergantung pada ekuitas dapat menghindarkan risiko keuangan, tetapi menyebabkan biaya modal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari titik tengah yang proporsional antara utang dan juga ekuitas untuk menjaga kestabilan keuangan dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan seperti itu. Oke, jadi Pak Atta, bisa dibilang kalau struktur modal yang optimal itu nggak selalu setengah-setengah ya, tapi tergantung juga industri dan tata bisnisnya. Iya, benar sekali. Misalnya nih, perusahaan teknologi yang sedang tumbuh cepat biasanya lebih banyak pakai ekuitas, tapi bisnis yang cash flow-nya stabil seperti manufaktur contohnya bisa lebih berani ambil utang seperti itu. Nambahin sedikit itu, banyak perusahaan juga itu yang menyesuaikan struktur modal berdasarkan siklus ekonomi. Di masa krisis nih, utang bisa jadi beban berat, makanya banyak perusahaan itu shifting ke ekuitas saat kondisi tidak pasti. Wah, ilmu yang kita dapat hari ini tuh penting banget gak sih? Nah, apalagi buat kita, sobat-sobat Gen Z yang pengen mulai bisnis baru. Nah, terakhir ada saran gak sih dari Pak Atta dan Pak Erwin gitu buat teman-teman sobat pebisnis semua yang mau mulai bangun bisnis? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya tuh sarannya seperti pelajari keuangan dasar bisnis dengan baik. Jangan asal ambil dana dari luar tanpa tahu risikonya.
dan juga pahami konsep dasar seperti WACC, leverage, dan arus kas seperti itu. Mungkin dari Pak Erwin ada tambahan? Kalau dari saya sendiri itu selalu bikin tuh proyeksi keuangan sebelum ambil keputusan pembiayaan. Jangan cuma tergiur modal yang besar, tapi pikirkan juga dampak jangka panjangnya. Oke, luar biasa sekali ya insight hari ini. Kalau gitu teman-teman, semoga teman-teman sobat bisnis semua dapat terbuka nih insight mengenai mau membangun bisnis dari ahli ekonomi langsung dan ahli berbisnisnya. Terutama tentang struktur modalnya ya. Betul sekali. Apa. Kalau itu kita ucapkan terima kasih banyak banget buat Pak Atta dan Pak Erwin Terima sudah kasih. menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Medan dan Surabaya ke Bogor untuk sharing sama sobat pebisnis. Iya, sama-sama. Oke sobat bisnis, semoga episode kali ini dapat membuka wawasan baru bagi kalian semua soal strategi pembiayaan yang tepat. Kalau gitu sampai jumpa di episode bisnis. Di episode Bantai Money selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa melek bisnis. Dadah!